Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam perenungan pagi bersama saya, Pendeta Giri Tengker, di mana hari ini kita akan merenungkan kisah Kain dan Habel. Kisah dua bersaudara, anak dari Adam dan Hawa. Keduanya sama-sama mempersembahkan korban kepada Tuhan. Tetapi hasil akhirnya sangat berbeda. Yang satu diterima, yang lain ditolak. Yang satu diberkati, yang lain berakhir dengan kutuk. Mari kita belajar dari 4 perenungan utama yang kita bisa lihat dari kisah kakak beradik ini. Poin yang pertama, saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan melihat hati, bukan sekedar korban. Dalam Kejadian pasal 4 ayat 3 sampai dengan 5 dikatakan setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Yakni apa? Lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Alkitab berkata, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab menjelaskan, Kain hanya mempersembahkan sebagian. Sementara Habel memberi anak sulung dan lemak-lemaknya yang terbaik. Tuhan menerima Habel, tetapi menolak Kain. Dan pertanyaannya adalah, apakah dari ayat ini kita baca, lalu kita bisa menyimpulkan berarti Tuhan pilih kasih? Apakah Tuhan lebih suka daging daripada hasil bumi? Tidak. Makanya sebagai referensi Ibrani 11 ayat 4 berkata, karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik dari Kain. Dengan korban itu, ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Jadi kita bisa menyimpulkan, bukan jenis persembahannya yang membedakan antara Kain dan Habel, melainkan apa? Sikap hati. Saudara, ingat, Tuhan selalu melihat hati manusia. Walaupun kita beri, tetapi kalau hati kita bermasalah, maka Tuhan tolak. Jadi intinya adalah hati. Poin yang kedua, saudara, ketika hati ditolak, muncul iri dan marah. Makanya ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dari ayat ini, kita bisa pelajari bahwa setelah ditolak, Kain marah. Tetapi perhatikan, Tuhan tidak langsung menghukum, melainkan apa yang Tuhan lakukan. Tuhan memberi nasihat. Tuhan mengingatkan bahwa dosa itu seperti binatang buas di depan pintu, siap menerkam. Tetapi manusia dipanggil bukan untuk tunduk atas kuasa dosa, tetapi untuk menguasainya. Saudaraku yang terkasih, ini pelajaran yang sangat penting. Ketika hati kita mulai dipenuhi iri, kecewa, atau amarah, itu adalah pintu masuk dosa. Kalau tidak segera dibereskan, dosa itu bisa menerkam kita. Dosa bisa membuat kehidupan kita terpuruk. Poin yang ketiga, dosa yang dibiarkan akan melahirkan kejahatan besar. Kita bisa lihat itu dalam Kejadian pasal yang ke-4 ayat 8 sampai yang ke-10. Tercatat,
bahwa kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di manakah Habel adikmu itu? Jawab Kain, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman Tuhan, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah ini. Maka, saudara, dari sekedar iri hati, lihat, berkembang jadi marah. Lalu akhirnya menjadi pembunuhan. Inilah pembunuhan pertama yang tercatat dalam Alkitab. Dan saudara tahu apa yang lebih menyedihkan? Setelah berbuat dosa, Kain menyangkal tanggung jawabnya. Ini yang saya bilang bahwa dosa akan melahirkan dosa yang berikutnya. Saudara, dosa yang tidak diatasi akan menumpuk dan menumpulkan nurani kita. Awalnya kita tahu itu salah, tapi lama-lama hati itu bisa jadi dingin. Bahkan kita bisa membenarkan diri dan menganggap, sudahlah, ini sesuatu yang biasa. Maka jangan pernah kompromi dengan dosa. Bereskan dosa tersebut. Dan poin yang keempat adalah Tuhan tetap memberi penghakiman sekaligus anugerah. Makanya di ayat 11 sampai dengan ayat 16 saya bacakan. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganga mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka hasilnya tidak akan lagi diberikan kepadamu dengan sepenuhnya. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Sesungguhnya, engkau menghalau aku pada hari ini dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu. Seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang bertemu dengan aku, tentu akan membunuh aku. Firman Tuhan kepada Kain, sekali-kali tidak. Barang siapa membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapa yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Jadi memang ada penghukuman. Tuhan menghukum Kain dengan menjadi pelarian dan pengembara. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan juga memberi tanda pada Kain agar apa? Agar tidak dibunuh. Ada hukuman memang, tetapi juga ada perlindungan. Saudara, Tuhan itu maha adil. Dia benci dengan dosa. Tetapi ingat, Tuhan juga panjang sabar dan masih memberi kesempatan untuk siapapun yang jatuh dalam dosa untuk mengalami pemulihan dan juga pertobatan. Itu sebabnya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah Kain dan Habel kita belajar 4 hal. Yang pertama, Tuhan melihat hati, bukan sekedar korban. Engkau boleh melayani, engkau boleh datang ke gereja, tetapi ingat, hati kita benar nggak untuk Tuhan? Yang kedua, hati yang iri dan marah adalah pintu masuk bagi dosa. Maka bersihkan hati kita. Yang ketiga, dosa yang dibiarkan itu akan berkembang menjadi dosa-dosa berikutnya, menjadi kejahatan yang besar. Maka selesaikan itu. Jangan kompromi. Yang keempat, Tuhan memberi penghakiman. Setiap tindakan kita pasti ada konsekuensinya. Tetapi di saat yang sama,
Tuhan juga memberi anugerah bagi setiap kita. Pertanyaannya untuk kita, apakah hati kita sama seperti Kain atau seperti Habel? Apakah kita memberi dengan iman atau hanya sekedar asal-asalan? Apakah kita melayani dengan iman? Apakah kita gereja dengan iman atau hanya asal-asalan? Apakah kita menguasai dosa? Atau jangan-jangan kita biarkan dosa menguasai kita sampai-sampai kita anggap itu adalah hal yang biasa. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita untuk hidup dengan hati yang benar di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.